Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas materi tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Oke, di sini ada yang dikatakan dengan zat. Apa itu zat? Pengertian dari zat adalah sesuatu yang dapat menempati ruang dan memiliki massa berat dan volume. Jadi, segala sesuatu yang bisa menempati ruang kemudian harus memiliki massa dan volume, maka dikatakan itu sebagai zat. Nah, di sini ada contohnya. Apakah air itu bisa dikatakan zat? Contoh, jadi air itu berat ya, bisa dihitung massanya. Terus volume juga bisa. Contohnya air 1 liter itu kan volumenya ya. Kedua, terus meja juga bisa ditimbang beratnya atau massanya, ada volumenya juga. Nah, di sini ada cahaya. Nah, cahaya tidak memiliki massa dan tidak memiliki volume. Maka cahaya dikatakan sebagai bukan zat. Bukan zat. Terus udara di sini memiliki massa, memiliki volume, maka udara juga dikatakan sebagai zat. Oke. Zat berdasarkan wujudnya itu ada padat, ada zat cair, ada gas. Kemudian kalau berdasarkan jumlahnya ada yang tunggal, ada yang campuran. Nah, yang tunggal apa aja? Ada unsur, ada senyawa. Sedangkan campuran itu ada yang bersifat homogen dan ada yang bersifat heterogen. Oke, lanjut. Di sini kita bahas wujud zat dan sifatnya. Tadi ya, wujud zat itu ada yang padat, cair, gas. Nah, mengenai bentuknya,
Bentuk benda padat itu tetap bisa dilihat di sini kursi. Bentuknya tetap ya, mau dibawa kemana-mana kursinya akan tetap seperti ini kecuali patah kakinya. Nah, kedua, cair, benda cair. Bentuknya seperti apa? Nah, di sini ada simulasi ketika Anda menuangkan air ke dalam gelas. Maka, zat cair itu akan mengikuti wadah bentuknya. Terus ketika kamu masukkan air ke dalam botol, maka si air juga akan mengikuti bentuk botol gitu. Kemudian gas. Nah, untuk yang gas itu memenuhi ruang bentuknya. Di sini ada gelas terbalik, terus ada ember yang berisi air. Kamu bisa menekan gelas ke dalam ember yang berisi air. Maka udaranya itu akan memenuhi ruang si gelas ini. Seperti itu. Terus volume benda padat itu tetap. Maksudnya adalah ketika kamu membawa meja ini ke berbeda tempat, maka volumenya akan tetap, tidak akan berkurang gitu. Terus begitupun benda cair. Mau kamu menuangkan air ke dalam gelas sebanyak 1 liter contohnya. Terus si air itu dipindahkan ke dalam botol, maka volumenya akan tetap 1 liter kecuali air itu tumpah, baru akan berkurang. Nah, untuk volume gas itu berubah-ubah tiap ruangnya. Sekarang selanjutnya ada jarak antar partikel. Bisa dilihat untuk benda padat itu jarak antar partikelnya rapat. Nah, di gambar di sini sudah nampak bahwa benda padat ini sangat rapat, hampir tidak ada ruang gitu ya. Beda dengan zat cair, jarak antar partikelnya sedikit agak renggang, ada ruang-ruang gitu. Nah, untuk yang gas ini sama renggang, cuman lebih renggang lagi dari benda cair. Nah, tadi jarak, sekarang pergerakan partikelnya seperti apa? Untuk benda padat, karena jarak antar partikelnya rapat, maka tidak dapat bergerak secara bebas. Hampir tidak bisa bergerak kan, soalnya tidak ada ruang lagi. Nah, untuk yang cair bergerak bebas. Jadi karena ada ruang-ruang, mereka bebas ke sana ke sini si partikelnya. Untuk zat gas bergerak sangat bebas. Kenapa? Karena jarak antar partikelnya lebih renggang daripada cair, makanya partikel bisa bergerak secara bebas. Oke, next. Kita bahas tentang zat berdasarkan jumlahnya. Ada tunggal, ada campuran. Tunggal apa aja? Ada senyawa, kemudian unsur senyawa, ada campuran. Campuran ini ada yang bersifat homogen dan ada yang bersifat heterogen.
Nah, kita bahas mengenai unsur terlebih dahulu. Apa itu unsur? Unsur adalah zat yang tidak dapat diubah lagi melalui proses kimia biasa. Contohnya atom. Jadi segala sesuatu zat yang tidak bisa diubah lagi bentukannya itu adalah unsur. Nah, di sini terdapat unsur bukan logam. Contohnya oksigen, ada hidrogen, ada karbon, sulfur, dan lainnya. Sedangkan unsur logam itu aluminium, pasti sudah banyak mendengar kalau aluminium ya. Nah, dari kedua gambar ini ada unsur bukan logam dan unsur logam. Bisa dilihat ada nama Latin, nama Indonesia, dan unsur, lambang unsur. Unsur bukan logam ini untuk oksigen, nama Indonesianya oksigen, lambangnya O. Dan hidrogen H. Nah, kita lihat yang unsur logam untuk aluminium, nama Indonesianya aluminium, lambang unsurnya Al, A besar, L kecil. Oke, ternyata tata nama lambang unsur ini ada ketentuannya. Nah, berdasarkan si Berzelius, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf awal nama Latin. Nah, seperti tadi ya, oksigen maka lambangnya O, sulfur maka lambangnya S. Oke, next. Huruf awal ditulis kapital. Ini pokoknya nama lambang unsur ini hurufnya itu ditulis kapital untuk yang awal. Nah, bagaimana kalau ada awalan yang sama? Contohnya ini, unsur non-logam ada aluminium, aurum, argentum. Maka ditambah huruf kecil dari unsur tersebut. Contoh aluminium, maka lambang unsurnya Al, aurum AU, argentum AG. Jadi supaya tidak tertukar gitu. Kalau misalkan ini hanya ditulis satu huruf A saja, maka bisa tertukar gitu. Nah, di sini ada jenis unsur kimia. Nah, tadi kan sudah dijelaskan unsur-unsur itu ada lambang dan Indonesianya. Nah, di sini ada hidrogen untuk nomor 1 sampai 15. Ini yang pertama itu ada hidrogen. Lambangnya H. Sampai dengan yang nomor 18 ada helium. Itu lambangnya He. Nah, apa sih bedanya unsur logam dan unsur non-logam? Dari segi wujud, logam itu bentuknya padat pada suhu ruangan atau suhu kamar. Jadi di suhu ruangan itu bentuknya padat. Sedangkan kalau non-logam itu ada yang padat, cair, dan gas, lebih bervariasi. Kemudian untuk poin yang kedua, logam itu dapat ditempa dan dapat diregangkan. Sedangkan non-logam itu bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Ditempa itu kayak ditekan gitu ya, dipukul-pukul. Terus untuk yang ketiga ada konduktor listrik yang panas untuk logam. Sedangkan non-logam ini non-konduktor. Nah, konduktor itu apa sih? Jadi konduktor itu penghantar listrik ya. Penghantar listrik yang baik itu logam, sedangkan non-logam itu tidak bisa menghantarkan listrik.
Oke, selanjutnya ada senyawa. Senyawa itu apa? Senyawa adalah yang dapat diuraikan menjadi dua unsur atau lebih dengan proses kimia biasa. Nah, contohnya, kalau tadi unsur itu hanya terdiri dari satu unsur, kalau senyawa ini dapat diuraikan menjadi dua unsur. Ternyata, contohnya di sini ada air. Air itu lambangnya H2O. Nah, ketika diuraikan, maka H2O ini menjadi H2 dan O2, di mana H2 ini hidrogen dan O2 ini oksigen. Kemudian ada garam dapur. Garam dapur ini garam yang suka dipakai masak. Lambang senyawanya adalah NaCl. Ketika diuraikan menjadi Na plus Cl. Selanjutnya ada sukrosa. Sukrosa lambang senyawanya C12H22O11. Nah, terdiri dari kalau diuraikan ada C, H, dan O. Selanjutnya ada campuran. Kalau tadi ada unsur, senyawa, dan sekarang campuran. Campuran itu adalah suatu zat yang terdiri dari dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Nah, campuran ini ada yang bersifat homogen, ada yang bersifat heterogen. Apa itu homogen? Homogen adalah homo ya, sejenis. Jadi berasal dari zat yang sejenis. Contohnya di sini ada sirup. Sirup merupakan campuran yang homogen. Kenapa? Karena terdiri dari air dan pemanis yang bisa larut. Nah, jadi sirup ini terdiri dari pelarut dan terlarut. Kalau kalian harus tahu dulu apa itu larutan. Kalau kalian pernah bikin teh manis, nah air yang ada di gelas ini termasuk pelarut, sedangkan gula yang kalian masukkan adalah zat terlarut. Maka ketika kalian kocok gulanya itu sampai melebur, maka itu dikatakan sebagai larutan homogen karena bisa menyatu antara air dan gula. Selanjutnya ada heterogen. Campuran heterogen seperti apa? Campuran zat yang tidak sejenis. Contohnya ada air dan minyak. Ketika disatukan antara air dan minyak, walaupun dikocok-kocok, ini mereka tidak bisa menyatu karena
tidak berasal dari zat yang sejenis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan sifat unsur, senyawa, dan campuran. Sebelumnya tadi kita sudah membahas pengertian serta contoh-contohnya. Sekarang kita analisis perbedaan sifat dari unsur, senyawa, dan campuran itu apa. Pertama, dari jumlah zatnya. Unsur dan senyawa ini berasal dari zat tunggal, sedangkan campuran terdiri dari zat yang campuran gitu atau banyak. Selanjutnya, unsur tidak dapat diurai, sedangkan senyawa dan campuran ini dapat diurai. Kenapa? Karena unsur ini terdiri dari satu komponen, jadi sudah tidak bisa diurai lagi. Sedangkan senyawa dan campuran bisa diurai karena senyawa itu terdiri dari dua komponen atau lebih. Begitupun campuran. Makanya senyawa dan campuran bisa diurai. Selanjutnya, perbandingan massa zat penyusunnya itu tetap untuk senyawa, sedangkan campuran ini tidak tetap.